Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa duduk kembali dalam majelis ilmu yang mulai kita tersentuh api nerakanya Allah taala. Kalau dalam hadis itu kan, setiap debu yang menempel di tubuh orang yang berjihad di jalan Allah itu akan menjadi perisai untuk tidak tersentuh api neraka. Maka kita juga berharap hadirnya kita di majelis ilmu, menuntut ilmu agama yang kata Rasulullah bagian dari berjihad di jalan Allah, maka itu kita berharap bisa jadi perisai kita untuk tidak tersentuh api nerakanya Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih mengkaji kitab Hadis Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Setelah selesai dari bab jual beli yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat ini, kita lanjut dengan bab selanjutnya tentang babun tahrimu bai'il khaba'ith, bab tentang haramnya jual beli barang-barang yang khabith. Apa itu barang-barang yang khabith? Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan khabith. Karena khabith itu bentuk mufrad dari khaba'ith. Para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 157 yang Allah Ta'ala berfirman wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Surah Al-A'raf ayat 157. Dialah Allah yang menghalalkan segala yang thayyib dan dialah Allah yang mengharamkan segala yang khabith atau khaba'ith jamaknya. Apa yang dimaksud khaba'ith dalam ayat ini? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama tafsir. Apa yang dimaksud dengan khaba'ith atau jamak dari khabith dalam ayat ini? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir beliau Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran menjelaskan 3 pendapat para ulama tafsir ketika menafsirkan makna thayyibat dan khaba'ith dalam ayat ini. Pendapat yang pertama, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yang dimaksud dengan khaba'ith adalah kullu ma harramahullah, setiap barang atau benda yang haram untuk dimanfaatkan dalam syariat. Maka itu disebut dengan khaba'ith.
Makanya ada kaidah di kalangan para ulama fikih, ma hurima intifa'uhu hurima bai'uhu. Begitu ya Pak Dokter. Ada dokter ekonomi syariah ya. Setiap yang haram untuk dimanfaatkan oleh syariat kita, maka dia juga haram untuk diperjualbelikan. Itu kaidahnya. Kalau ada barang, benda yang haram untuk kita manfaatkan secara syariat, maka sudah pasti itu haram untuk diperjualbelikan. Nah, ini tafsiran yang pertama tentang makna khaba'ith, yaitu segala yang diharamkan oleh syariat. Pendapat yang kedua, makna khaba'ith adalah setiap barang atau benda yang najis atau menjijikkan. Setiap benda yang najis atau menjijikkan, maka itu haram untuk diperjualbelikan juga. Nanti kita jelaskan apa saja itu barang-barang yang najis, barang-barang yang menjijikkan, sehingga syariat ini mengharamkan jual belinya. Yang ketiga, makna khaba'ith menurut para ulama tafsir adalah ma yadurruhul aqlu wal abdan. Bahkan ini tafsirannya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, khaba'ith itu adalah setiap benda atau barang yang bisa membahayakan akal dan badan kita kalau dikonsumsi. Setiap yang kalau kita konsumsi itu bisa membahayakan akal dan badan kita, kata Imam Syafi'i, itu makna khaba'ith. Makna dari barang yang khabith, yang haram untuk kita perjualbelikan. Disinilah pengarang kitab ini, Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, membawakan hadis tentang barang-barang, benda-benda yang diharamkan, yang dia masuk dalam 3 kategori tadi. Maksudnya masuk dalam salah satu 3 kategori tadi. Dia benda yang diharamkan untuk dimanfaatkan, dia benda yang najis atau menjijikkan, dia benda yang bisa membahayakan akal dan badan kita. Kita bacakan hadis yang pertama dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-hadithul khamisa was-sittuna ba'dal mi'atain, hadis nomor 265. An Jabir radhiyallahu anhu qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat peristiwa Fathu Makkah. Amal fathi di sini maksudnya Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Kapan itu terjadi? Kapan Fathu Makkah terjadi? Tahun ke-8 Hijriyah. Yang turunlah itu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu berkaitan dengan
Fathu Makkah, ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Rasulullah bersabda pada saat peristiwa penaklukan atau pembebasan kota Makkah. Kata beliau, Innallaha wa rasulahu harama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Kata Rasulullah bersabda ketika peristiwa Fathu Makkah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung-patung. Faqila, ada seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innahu yutla biha sufur wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la huwa haramun. Sahabat itu nanya, Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak dari bangkai? Jadi lemaknya dari bangkai, atau minyak tapi dari bangkai. Karena kata sahabat ini kan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Dia bisa digunakan untuk mengecap perahu-perahu. Dia bisa digunakan untuk meminyaki kulit-kulit binatang, maksudnya dikasih minyak dari lemak bangkai ini. Dan dia juga bisa digunakan untuk menyalakan lentera-lentera. Apa kata Rasulullah? Tidak, dia tetap haram untuk diperjualbelikan. Kemudian Rasulullah bersabda, Qatalallahu liyahuda innallaha lamma harama syuhumaha jamalu thumma ba'uhu fa'akalu thamana. Kata Rasulullah, Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah? Apa artinya laknat itu? Dijauhkan dari rahmat Allah. Allah telah melaknat orang Yahudi. Di antara sebabnya kata beliau, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak-lemak dari bangkai, tapi orang Yahudi malah mengolahnya dan mereka memperjualbelikannya dan mereka makan dari penghasilannya. Ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mereka menjual apa? Barang yang khabith. Apa itu? Lemak dari bangkai, dan mereka makan dari hasil penjualannya. Tapi kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, ma yustafadu minal hadis, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tahrimu bai'il khamri, haramnya melakukan jual beli khamr, wa amaluhu wa ma yu'inu alaihi, dan segala perkara yang berkaitan dengan khamr tersebut. Kan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Tabrani, yang juga dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, lu'inatil khamru ala ashrah. Khamr itu dilaknat oleh Allah karena 10 perkara. Jadi ada 10 perkara yang menyebabkan dilaknat oleh Allah gara-gara khamr. Ada 10 perkara yang dilaknat oleh Allah gara-gara khamr. Antum tahu definisi khamr kan ya? Pernah Anda jelaskan. Khamr itu apakah dia benda padat, apakah dia benda cair,
apakah dia berupa gas yang bisa menyebabkan mabuk atau yang menjadikan seseorang menjadi mabuk, maka itu disebut dengan khamr. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Jadi jangan tertipu ikhwan, karena sekarang ada minuman bir bintang alkoholnya 0%. Begitu ya Pak Dokter ya. Bir bintang tapi 0%. Nah, orang tertipu, kalau alkoholnya 0% berarti halal. Padahal bukan itu ukurannya. Ukurannya itu dia diminum dalam kadar tertentu oleh mayoritas orang menyebabkan mabuk atau tidak. Kalau dia diminum oleh mayoritas orang menyebabkan mabuk, maka itulah yang disebut dengan khamr. Jadi itu definisi khamr. Segala benda padat atau cair atau gas sekalipun yang kalau dikonsumsi menyebabkan mabuk. Jadi tidak tergantung dia ada alkohol atau tidak. Yang jadi ukuran tadi, ketika diminum dalam kadar tertentu oleh kebanyakan orang menyebabkan mabuk atau tidak. Kalau itu menyebabkan mabuk, maka itulah yang disebut dengan khamr. Dan Rasulullah mengatakan ada 10 perkara yang dilaknat oleh Allah gara-gara khamr. Makanya berdekatan dengan khamr saja kita sudah dilarang. Karena Rasulullah mengabarkan ini ada 10 yang dilaknat gara-gara khamr. Kata Rasulullah, lu'inatil khamru ala asyra. Khamr itu dilaknat dengan 10 perkaranya. Apa saja itu? Bi'ainiha, zat khamrnya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wa'asiriha, orang yang memerasnya dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, wa mu'tasiriha, orang yang minta diperaskan dilaknat oleh Allah. Yang keempat, wa ba'i'iha, orang yang menjualnya dilaknat oleh Allah. Anda pernah bicara sama pegawai-pegawai di hotel Novotel, tahu antum ya? Lagian Anda diundang suruh isi kajian. Anda sampaikan ya, haram muslim itu menjual khamr, minuman keras, bahkan termasuk penjualnya dilaknat oleh Allah Ta'ala ya. Yang kelima, wa mubta'iha, orang yang membelinya. Yang keenam, wa hamiliha, orang yang membawanya. Subhanallah, bawain khamr saja dilaknat oleh Allah. Yang ketujuh, wal mahmulati ilaih, orang yang minta dibawakan juga dilaknat. Wa akili samaniha, yang kedelapan, orang yang makan penghasilannya dilaknat oleh Allah. Wa syaribiha, orang yang meminumnya dilaknat oleh Allah. Yang kesepuluh, wasaqiha, orang yang menuangkannya dilaknat oleh Allah. Subhanallah, nuangin khamr saja walaupun dia nggak minum, dia sudah dilaknat oleh Allah. Nomor 2 kali apa? Yang kedua, wa asiriha, orang yang memerasnya. Yang pertama zat khamrnya. Jadi 10 ya. Makanya subhanallah ya, Anda pernah sampaikan hadis ini di jemaah Resinda ya. Akhirnya dia resign.
Karena ternyata kerjaannya di restoran, salah satunya ya, dia menyiapkan khamr itu. Padahal antum tahu gajinya berapa? Karena lupa, dia bilang $3.000 atau $30.000. Ya, saya riset. Padahal gaji saya lupa antara $3.000 atau $30.000. Setelah saya tahu hadisnya, ya, karena menuangkannya saja, ya, itu sudah dilaknat. Membawakannya saja, dia dulu bilang, saya dulu tukang bawain khamr, kata. Ya, subhanallah. Dia tinggalkan itu $3.000 atau $30.000, ya, itulah hidayah, ya. Padahal penghasilannya besar. Coba antum hitung berapa itu $3.000, ya. $1 berapa sekarang? 16.000 kan? Ya, dia tinggalkan, ya, karena luar biasa laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Nah ini ya yang menjadikan bahaya berdekatan dengan khamr itu. Rasulullah dalam hadis yang lain juga bersabda apa? La tajlisu ala ma'idatin yudaru alaihi al-khamr. Jangan kalian duduk satu meja yang di situ diedarkan minuman khamr. Jadi kalau kita duduk satu meja saja itu sudah dilarang. Nah itu jadi dalil kata para ulama, nggak boleh kita duduk bersama para ahli maksiat, orang fasik. Karena kalau khamr sudah dihidangkan di atas meja itu berarti itu sama dengan duduk bersama orang-orang fasik, orang-orang pelaku dosa besar. Ya, walaupun kita nggak minum itu, kita duduk aja, tetap Rasulullah larang nggak boleh duduk di satu meja yang diedarkan di situ minuman khamr. Lihat bagaimana syariat begitu ketat sekali dalam masalah khamr. Makanya orang yang meminumnya masuk dalam kategori pelaku dosa besar. Ya, dicambuk berapa kali dalam hukum Islam? Di zaman Umar bin Khattab, peminum khamr itu dicambuk 80 kali. Kata Rasulullah kan, man syaribal khamra fajlidu. Siapa yang minum khamr sekali saja, cambuk dia. Wa man syaribal khamra fi tsaniyati fajlidu. Siapa yang minum khamr kedua kalinya, cambuk dia. Wa man syaribal khamra fi tsalitsati fajlidu. Siapa yang minum khamr ketiga kalinya, cambuk dia. Tapi yang keempat kata Rasulullah, wa man syaribal khamra fi rabi'a faqtulu. Siapa yang minum khamr juga sampai 4 kali, bunuh dia. Tapi yang bunuh pemimpin, bukan masyarakat, ya. Pemimpin yang menegakkan hukum Islam itu dia berhak untuk menegakkan hukum. Karena berapa banyak ini orang yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, diawalinya dengan apa? Minum khamr. Orang berzina karena sebab khamr, ya, orang membunuh karena sebab khamr, orang melakukan begal, kejahatan, apa sebabnya? Khamr. Maka wajar Rasulullah sebut dalam hadis riwayat Tabrani, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induk dari segala keburukan dan kejahatan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, faman syariba minhu lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang minum khamr, maka enggak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Ini mengerikannya, ya. Makanya syariat mengharamkan jual beli khamr ini, termasuk menjadikan khamr sebagai bumbu kan, penyedap masakan kan. Kalau sekarang mungkin ada namanya penyedap kue-kue. Ada yang terkandung di dalamnya apa? Khamr. Nah itu haram. Ya.
Nah ini biasanya Anda nggak tahu kalau restoran Jepang di Indonesia, ya. Anda punya santri melanjutin kuliah di Jepang, ngambilnya tata boga lagi, urusan masak, ya. Dia bilang banyak Ustaz yang dicampur dengan wine, sake, karena itu katanya memang menambah kelezatan dan kenikmatan, ya. Tapi Anda nggak tahu kalau restoran Jepang di Indonesia bercampur itu atau tidak. Tapi kalau di Jepangnya iya, karena dia belajar mata kuliah tata boga itu diajarinnya begitu, ya. Anda bilang kalau antum disuruh campur khamar, antum ganti aja air biasa, ya. Jangan mau, ya, mencampur sesuatu yang akhirnya itu menjadi haram. Nah ini jadi penyedap apa? Masakan kue kalau sekarang, ya. Termasuk juga di sini watadawi, kata beliau, walaupun sebagai obat, walaupun sebagai obat, ya. Karena Rasulullah bersabda kan, Allah tidak akan menjadikan obat untuk suatu penyakit yang itu berasal dari sesuatu yang haram. Anda pernah ceritakan ke antum kisahnya Urwah bin Zubair, salah seorang tabi'in, ya. Urwah bin Zubair ini kan dia melakukan safar dari Madinah sampai ke Syam untuk ketemu khalifah di zaman itu. Anda lupa kalau tidak salah Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah saat itu. Urwah ini ditimpa musibah bertubi-tubi. Dia berangkat bareng anaknya yang masih kecil. Di tengah jalan dia istirahat. Ternyata anaknya ngeliat-liat ke kandang kuda. Dia masuk ke dalamnya dan dia mati diinjak kuda. Musibah yang pertama. Kemudian di tengah perjalanan Urwah kakinya tertimpa batu besar, tapi tetap dia paksakan untuk sampai Syam. Sampai di Syam langsung didatangkan seorang tabib. Tabib itu dokter zaman dulu. Diperiksa sama tabib, kata tabib ini harus diamputasi. Kalau tidak akan merembet ke anggota tubuh. Akhirnya dokter itu menawarkan khamar, ya, biar kamu nggak merasakan sakit, kamu minum khamar. Zaman dulu mah belum ada bius, ya. Ya untuk apa? Supaya nggak terlalu berasa nih ketika dipotongnya kan manual dulu. Ya, kalau sekarang mungkin udah pakai teknologi. Dulu ya paling pakai kampak langsung atau pakai pedang. Kan berasa banget sakitnya. Makanya kata tabib, sudah kamu minum khamar saja. Ya. Tapi lihat generasi salaf, generasi terbaik umat ini. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan keimanan dan ketakwaan. Kata Urwah, demi Allah saya gak akan pernah meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Kata Urwah, saya akan sholat dan potong kaki saya saat saya melaksanakan sholat. Benar, Urwah sholat. Akhirnya ketika sholat dipotong kakinya. Lihat ya, tabi'in itu sholatnya membuat dia nggak merasakan sakit dipotong. Kita kan nyamuk dikit aja tepak-tepok kalau sholat, ya. Ini tabi'in dipotong ya kakinya, ya. Walaupun memang dalam riwayat akhirnya pingsan.
Tapi yang jadi ya sisi pendalilan yang kita bahas ini, bagaimana seorang ulama salaf dia betul-betul berpegang gak mau minum khamar sekalipun yang itu jelas diharamkan, walaupun itu dalam rangka pengobatan kan, supaya dia tidak merasakan sakit ketika diamputasi bagian kaki ya. Nah ini faedah yang pertama tentang haramnya jual beli khamar, dan kita sebutkan tadi mendekati khamar, memanfaatkan khamar untuk apapun, penyedap masakan, penyedap kue, termasuk tadi untuk pengobatan tetap diharamkan. Faedah yang kedua, tahrimul maitati wa lahmiha wa syahmiha wa damiha, haramnya bangkai, termasuk dagingnya, termasuk lemaknya, termasuk darahnya. Jadi setiap hewan yang sudah jadi bangkai maka dia tidak bisa untuk dimanfaatkan. Apa definisinya bangkai? Apa definisinya bangkai? Setiap hewan darat yang mati tanpa melalui sembelihan yang syar'i. Itu definisinya. Bangkai itu setiap hewan darat yang dia mati tanpa melalui sembelihan yang syar'i. Apakah dia matinya dipukul? Apakah dia matinya ditimpakan batu besar? Apakah dia matinya dilempar dari tempat yang tinggi? Apakah dia matinya disembelih tapi belum sampai mati sudah dilemparin ke air panas? Itu termasuk bangkai jadinya. Nah, bangkai itu semuanya diharamkan dan dia termasuk dalam najis ya. Bangkai itu termasuk dalam najis, makanya nggak boleh untuk dikonsumsi. Para ahli kedokteran kan menyebutkan bahaya kalau mengkonsumsi hewan yang dia matinya dalam keadaan bangkai tadi. Namun ada pengecualiannya. Ada bangkai-bangkai yang dia tidak masuk dalam kategori najis. Contohnya apa? Bangkai ikan dan belalang itu boleh untuk dikonsumsi karena ada hadisnya khusus. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, uhilla lana maitatan wa daman, dihalalkan untuk kita kaum muslimin dua bangkai, yaitu as-samak wal jarad, ikan dan juga belalang. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, bangkai yang dia tidak najis. Kata para ulama, hayawanul bahari, semua hewan yang hidup di laut maka dia tidak najis bangkai. Semua hewan yang hidup di laut maka dia kalaupun matinya dalam keadaan mati begitu saja maka dia tidak najis bangkainya dan boleh untuk dikonsumsi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang masyhur riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh para ulama ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami membawa air yang sedikit. Kalau kami gunakan untuk wudu, kami nggak bisa minum. Kalau kami minum, kami nggak bisa untuk berwudu." Maka sahabat itu nanya, afanatawaddau bima'il bahari, apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Apa jawabannya Rasulullah?
Air laut itu tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci, bangkainya halal untuk dimakan. Nah ini pengecualiannya apa? Yang kedua, semua binatang-binatang laut maka bangkainya tidak najis dan boleh untuk dikonsumsi. Ikan paus sekalipun, ikan hiu sekalipun, walaupun ikan-ikan yang memiliki taring. Karena pernah Anda jelaskan ya, hadis Rasulullah yang berbicara tentang larangan memakan binatang yang bertaring itu khusus untuk binatang yang hidup di darat saja. Adapun binatang laut maka dia boleh untuk dimakan. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, Anda lupa ayat berapa? Kata Allah, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amukum walis-sayyarah." Dihalalkan untuk kalian hewan-hewan buruan yang ada di laut, semuanya halal. Makanya di sini nggak ada pengecualian. Semua hewan laut dia halal dimakan walaupun dia apa tadi? Bertaring dan buas. Karena larangan makan hewan bertaring itu khusus untuk hewan yang hidup di darat saja. Satu lagi yang dia bangkai tapi dia tidak najis. Walaupun tetap nggak boleh dimakan kalau yang ketiga ini. Apa itu? Kata para ulama, mala nafsu lahu sa'ilatun. Setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, bangkainya tidak najis. Ayo sebutin hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ayo anak IPA, untuk dulu kan anak IPA. Ya. Ya. Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Hah? Semut, terus lalat, terus lebah, terus kalajengking, terus nyamuk termasuk. Makanya kalau kita kena bangkai nyamuk, najis nggak? Ya enggak. Kalau najis ya harus bersihin lagi. Ya. Makanya ulama yang menyimpulkan setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir maka bangkainya tidak najis. Tapi tetap nggak layak untuk antum konsumsi walaupun tidak najis, karena tidak setiap benda yang tidak najis boleh dikonsumsi. Upil kan nggak najis, emang boleh dikonsumsi? Ya, ingus kan nggak najis, ya. Jadi tetap walaupun benda itu suci, ada yang memang dia nggak layak untuk dikonsumsi. Ya. Sudah masuk Isya itu, kita lanjut insyaallah setelah salat Isya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita break terlebih dahulu untuk salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.